Bab 211, Efek Cemerlang. Meskipun nada Si Feng lembut, kekuatan mengisi suaranya. Itu menyebabkan tabib wanita di dekatnya gemetar, hampir gagal untuk menyembuhkan mereka pada dua mat. Dua mat yang mengepung keempat monster elit juga sama-sama terkejut, menerima serangan langsung dari kapak baja raksasa Basement Warriors. Kerusakan lebih dari -400 poin muncul di atas kedua mat, dan keduanya mundur hampir setengah lusin langkah sebelum mereka berhasil menstabilkan diri. Anggota tim yang menangani kerusakan lainnya juga membeku. Mereka semua menatap Si Feng dengan tatapan tercengang, berpikir bahwa telinga mereka telah mempermainkan mereka. Ganti mat? Lelucon macam apa ini? Dua pemain yang menangkap monster elit termasuk dalam 3 mat teratas dari guild. Namun, Si Feng ingin menggantinya dengan orang lain? Bukankah dia hanya mencari masalah? Keputusan Si Feng akan bisa dimengerti jika kedua MT melakukan kesalahan saat memikat monster, atau kehilangan agro monster. Namun, tidak satu pun mat yang membuat kesalahan seperti itu. Jadi, mengapa harus diganti? Apakah mereka melakukan sesuatu yang salah? Tanya pedang kejam. Mat adalah inti dari sebuah tim. MT yang kuat bisa sangat mengurangi kesulitan serangan penjara bawah tanah. Sebuah tim tidak boleh terburu-buru mengganti mat mereka. Tidak ada. Si Feng menggelengkan kepalanya. Memang, kedua mat tidak melakukan kesalahan sampai saat ini. Namun, tidak melakukan kesalahan tidak selalu berarti semuanya baik-baik saja. Mampu memegang agro dan menerima pukulan, jika ini adalah permainan realitas virtual normal, tidak akan ada masalah jika mat tim dapat melakukan dua tugas ini. Namun, domain dewa berbeda. Hanya menjalankan tugas-tugas ini masih belum cukup untuk mengamankan kemenangan bagi tim. Karena tidak ada masalah, mengapa kita harus mengganti mat? Pedang kejam mengerutkan alisnya. Dua mat yang dimaksud sangat marah sekarang, jelas menunjukkan ketidaksenangan mereka. Si Feng hanyalah seseorang yang mereka undang, namun, dia berani mengkritik mat yang kuat seperti mereka? Bukankah dia terlalu sombong? Kemampuan mereka untuk menghindari serangan terlalu buruk. Terus terang, mereka menerima terlalu banyak kerusakan. Ketika mereka menghadapi bos, bahkan 4 tabib tidak akan cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Selain itu, output kerusakannya terlalu rendah. Dalam pertarungan bos, bahkan 1% dari HP bisa memutuskan kemenangan atau kekalahan. Petik 2. Aku menduga itu. Ketika kalian menghadapi bos pertama dari dungeon ini, selain memiliki kerusakan yang tidak cukup, mana penyembuhmu juga menjadi kering. Pada akhirnya, hasilnya adalah penghapusan seluruh tim, kata Si Feng sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata Si Feng, kedua mat langsung terdiam. Pedang kejam juga terpesona. Jelas, dia tidak menyebutkan masalah tim mereka dihapus ke Si Feng sebelumnya. Namun, Si Feng benar menebak setiap detail dari pertemuan mereka sebelumnya. Semua yang baru saja dikatakan Si Feng jelas dan logis, dan pedang kejam setuju bahwa dia perlu melakukan beberapa perubahan. Aku ingin tahu apakah saudara Ye Feng memiliki saran tentang bagaimana kita dapat meningkatkan? MT macam apa yang kita butuhkan? Pedang kejam dengan sungguh-sungguh mencari bimbingan Si Feng. Anggota aliansi asasin lainnya juga tidak bodoh. Mereka telah memahami makna di balik kata-kata Si Feng. Akibatnya, ketidakpuasan yang mereka rasakan terhadap Si Feng di hati mereka berkurang sangat, sementara rasa hormat sedikit tumbuh. Masing-masing bersemangat, memfokuskan pendapat bijak Si Feng.
Ini sangat sederhana. Cari dua ksatria guardian yang telah mengalokasikan poin atribut gratis mereka dalam rasio 2 kekuatan, 1 agility, 2 endurance. Akan lebih baik jika mereka mempelajari Guardian Aura dan Power Aura, si Feng berbicara dengan tergesa-gesa. Tanpa sadar, si Feng tiba-tiba menjadi jantung tim. Dalam beberapa saat, pedang kejam telah menemukan dua ksatria pelindung dari persekutuannya yang sesuai dengan persyaratan si Feng. Namun, teknik Guardian Knight ini bukanlah sesuatu yang mengesankan, dan peralatan mereka di bawah standar. Salah satunya adalah White Feather, dan dia hanya memiliki sedikit lebih dari 1700 HP. Knight Guardian lainnya bernama Water Lake, dan HP-nya hanya lebih dari 1800 poin. Selain itu, pertahanan kedua lebih rendah dari Met sebelumnya oleh lebih dari 200 poin, mereka berada pada level yang sangat berbeda. Namun, si Feng tidak melihat ada yang salah setelah memeriksa peralatan kedua. Masalah yang tersisa adalah teknik mereka. Si Feng kemudian melanjutkan dengan menjelaskan kepada dua ksatria guardian bagaimana mereka harus melawan monster elit dan bagaimana mereka harus menghindari serangan. Adapun seberapa banyak penjelasannya, mereka benar-benar mengerti, itu akan tergantung pada kemampuan komprehensif mereka sendiri. Setelah itu, si Feng menginstruksikan salah satu ksatria guardian untuk mengaktifkan Guardian Aura, meningkatkan pertahanan seluruh tim dengan 20 poin. Dia kemudian menginstruksikan Knight Guardian lainnya untuk mengaktifkan Power Aura, meningkatkan kekuatan seluruh tim sebesar 5 poin. Si Feng juga mengubah gelarnya menjadi Might of Atosat, sangat meningkatkan atribut seluruh tim. Akibatnya, HP kedua Guardian Knights hampir mencapai ambang 2000 HP. Rahang tim turun ketika mereka menyaksikan efek cemerlang yang ditimbulkan oleh gelar Might of Atosat milik si Feng. Meningkatkan semua atribut sebesar 10%, ini adalah senjata yang luar biasa untuk merampok penjara bawah tanah. Peningkatan seperti itu setara dengan meningkatkan peralatan setiap anggota tim dengan seluruh peringkat. Dengan efek yang begitu cemerlang, mereka jauh lebih percaya diri dalam berurusan dengan bos dari penjara bawah tanah. Oleh karena itu, semua orang mulai membersihkan monster elit dengan penuh kegembiraan. Ketika mereka pertama kali memulai, semua orang masih merasa skeptis tentang keputusan si Feng untuk menggantikan dua Met. Tidak masuk akal untuk mengganti Met mereka yang sebelumnya kuat dengan Met yang lebih lemah. Namun, tak lama setelah dua ksatria guardian mulai mengepung monster elit, mereka segera menemukan bahwa ada perbedaan besar. Meskipun Beastman Warriors memberikan sekitar minus 450 damage pada dua Guardian Knight dengan setiap serangan, Beastman Warriors ini hanya berhasil mendaratkan satu dari setiap 3 serangan. Sebagai perbandingan, dua Met sebelumnya akan menerima 2 dari setiap 3 serangan, mengambil minus 150 kerusakan tambahan setiap 3 serangan. Dengan perbedaan kerusakan yang sangat mencolok, beban pada tabib sangat berkurang. Selain itu, karena mereka menghadapi lebih banyak pertempuran, dua Met baru secara bertahap menghindar dengan efisiensi yang lebih baik, akibatnya lebih sedikit hit. Ini telah memungkinkan tabib untuk mengeluarkan lebih sedikit mana, sehingga meningkatkan daya tahan mereka. Pada saat mereka tiba di hadapan bos pertama dungeon, Karur, tabib tidak lagi merasakan tekanan dalam menyembuhkan kedua ksatria guardian. Mereka bahkan punya waktu untuk menghadiri anggota tim lainnya. Karur adalah Beastman yang besar dan ganas. Dia 2 kali lebih besar dari Beastman normal, dan tubuhnya sepenuhnya tertutup baja, seperti otot merah.
Di punggungnya, Karur membawa pedang sihir mamut sepanjang dia tinggi. Sementara itu, Karur sendiri adalah seorang bos level tinggi level 12 dengan tingkat kekalahan 450.000 HP. Kakak Ye Feng, aku bertanya-tanya apakah kamu punya ide tentang bagaimana cara terbaik menyerang bos ini? Ketika berhadapan dengan Karur sekali lagi, pikiran pedang kejam mulai bertambah berat. Lagi pula, Karur sudah menyekat tim beberapa kali. Matt harus memegang agro dengan benar, sementara semua orang lainnya harus menghindari keterampilan Karur. Seharusnya begitu, kurasa, si Feng berbicara dengan santai setelah memberikan beberapa pertanyaan. Semua orang di tim segera mengirim tatapan jijik pada si Feng. Bukankah ini hanya omong kosong? Bukankah itu sudah jelas? Baiklah, Matt, ambil tindakan. Kalian berdua harus bergiliran membawa bos. Siapapun HP yang jatuh ke kondisi kritis harus segera mundur dan membiarkan tangki lainnya. Adapun orang lain, coba gunakan serangan kamu untuk membantu dua Matt, perintah si Feng. Tak lama setelah itu, kedua ksatria wali menyerang Karur. Menurut pengetahuan si Feng, hard mode Karur hanya memiliki dua gerakan. Salah satunya adalah Blade Storm. Itu adalah keterampilan yang mengubah Karur menjadi tornado, menyebabkan minus 600 damage per detik untuk semua musuh dalam jarak 12 yard. Skill memiliki durasi 20 detik. Keterampilan lainnya adalah Avatar Slash. Ketika Karur menggunakan keterampilan ini, ia akan segera menghilang dari pandangan semua orang. Dia kemudian secara acak akan muncul kembali di belakang 3 hingga 5 pemain, menyerang mereka dan menyebabkan minus 500 kerusakan statis. Secara bersamaan, ia akan membuat pemain dengan efek damage amplification, menyebabkan mereka mengambil 10% lebih banyak kerusakan selama 2 menit. Lebih buruk lagi, efek ini ditumpuk. Dengan dua keterampilan yang dimiliki Karur, bos mencegah pemain mengubah serangan ini menjadi pertempuran yang berkepanjangan. Jika tidak, begitu efek damage amplification bertumpuk berkali-kali, Avatar Slash Karur dapat langsung membunuh pemain manapun. Pada saat itu, pertempuran tidak akan berlanjut. Karenanya, hanya ada satu syarat saat menghadapi Karur, selesaikan pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin sulit jadinya. Memimpin, Ksatria Pelindung, Danau Air, mengayunkan pedangnya, mengirim hukuman di kepala Karur. Serangan itu hanya menyebabkan minus 126 kerusakan. Dibandingkan dengan monster elit dari sebelumnya, pertahanan Karur jelas sekali lebih tinggi. Selain itu, sejumlah kecil kerusakan praktis dapat diabaikan dalam menghadapi 450.000 HP Karur yang sangat besar. Sebaliknya, ketika Danau Air gagal menghindari serangan balik Karur, pedang bos mengirimnya terbang. Kerusakan mengerikan sebesar minus 1134 poin muncul di atas kepala Water Lake, langsung melahap lebih dari setengah dari total HP-nya. Setelah itu, White Feather segera berlari ke depan dan mengaktifkan fighter benar. Dia kemudian menggunakan Shield of Vengeance untuk menarik agro Karur. Keempat tabib dalam tim tidak berani melakukan kesalahan. Mereka segera melemparkan penyembuhan mereka di Danau Air. +234, +215, +221, +225. Aklerik kemudian merilis skill pemain instan, Recover, di Water Lake. Setiap 3 detik selama 15 detik, target akan pulih 70 HP. Secara bersamaan, Druid juga menggunakan Life Bloom di Water Lake, memulihkan 43 HP setiap 2 detik selama 12 detik.
Segera, HP Danau Air pulih hingga 90%. Dia kemudian kembali ke posisinya di garis depan, berkoordinasi dengan White Feather untuk menahan Boss. Bab 212, Riding Karur. Dengan bergiliran menyerang Karur, kedua ksatria Guardian dengan cepat membangun cengkeraman kuat pada agro Karur. Namun, dibandingkan dengan ketika mereka melawan monster elit, tekanan pada penyembuh terlihat meningkat. Selain itu, baik Danau Air dan Bulu Putih jelas tidak terbiasa dengan pola serangan Boss, gerakan mereka agak kaku ketika menghindari serangan. Saat ini, mereka hanya bisa mengelak satu sama lain yang dikirim pada mereka. Meski begitu, dibandingkan dengan terakhir kali aliansi asasin menggerebek Karur, para tabib memiliki waktu yang sedikit lebih mudah untuk menjaga Met ini tetap hidup. Konsumsi mana tabib membuat ini jelas. Awalnya, pedang kejam masih khawatir bahwa kedua ksatria Guardian tidak bisa mengelola. Namun, berdasarkan hasil sebelum dia, itu jelas pemikiran yang tidak perlu. Para penyembuh mengatur diri mereka dengan urutan sempurna sekarang, tidak seperti beberapa serangan sebelumnya di mana mereka harus membuang penyembuhan mereka dengan putus asa. Tanpa peduli dengan urutan yang tepat. Keempat tabib itu bahkan tidak bisa mengatur nafasnya kecuali mereka ingin dua Met sebelumnya mati seketika. Pada kenyataannya, kegagalan seperti itu sangat umum. Dalam Guts Domain, pemain level 10 memiliki ambang batas yang besar untuk diatasi. Level sebelum level 10 hanyalah periode adaptasi. Setelah pemain mencapai level 10, mereka tidak akan lagi menerima perlakuan istimewa. Oleh karena itu, memasuki dungeon tim mode hard level 10, 20 pria di level 10 setara dengan memasuki level 5, 20 pria mode Hell tim dungeon di level 5. Bagaimana mungkin itu mudah? Selain itu, Boss akan memiliki kecerdasan yang jauh lebih tinggi. Dibutuhkan tingkat keterampilan tertentu untuk menahan agro dari Boss dan mencegahnya menyerang kelas dan penyembuh jarak jauh. Met terutama perlu tahu cara menjabarkan dan menahan monster Boss. Karena hanya memiliki agro tidak berarti bahwa Boss hanya akan mengenai MT. Setelah semua, bahkan dengan agro, monster Boss masih akan menemukan saat yang tepat untuk membantai penyembuh, pemain terlemah di tim. Ketika ini terjadi, Met memiliki tugas untuk menahan Boss, mencegahnya menyerang penyembuh. Oleh karena itu, persyaratan untuk teknik MT sangat tinggi. Jika Met sebelumnya saat ini sedang menangkap Boss, mereka akan membayar jauh lebih baik daripada Water Lake dan White Feather mengenai teknik. Mereka hanya melakukan kesalahan selama alokasi poin atribut gratis mereka. Namun, tidak ada cara untuk mereset poin atribut seseorang di domain God, sehingga kedua pemain ini hanya bisa diganti. Selain itu, untuk waktu yang lama, kedua pemain ini harus mengalokasikan semua poin atribut gratis yang mereka peroleh dari naik level menjadi strength dan agility. Kalau tidak, mereka akan melumpuhkan karakter mereka. Semuanya, mulai menyerang sekarang. Berserkers dan Swordsman, membantu Met dalam memblokir beberapa serangan. Fokuskan serangan kamu pada senjata atau senjata Boss, dan arahkan serangan kamu ke tempat mereka dapat mengganggu serangan Boss. Sedangkan untuk kelas jarak jauh, fokus menangani sebanyak mungkin kerusakan, perintah Si Feng. Segera, sekelompok pemain menyerbu ke depan untuk memberi Karur pemukulan, sementara para pemain jarak jauh meluncurkan pengeboman mereka di Karur. -124, -137, -108, -189, -175.
Satu kerusakan demi satu muncul di atas kepala Karur. Namun, kerusakannya tidak terlalu tinggi. Di antara ini, kerusakan tertinggi yang diberikan milik Berserker, pedang kejam. Serangan normalnya bisa menangani sekitar minus 266 kerusakan dengan setiap serangan. Sementara serangan kekerasan bisa menangani hingga minus 448 kerusakan. Tepat di belakang pedang kejam adalah menusuk hati. Karena Stabbing Heart adalah seorang asasin, serangan normalnya hanya bisa menangani sekitar minus 120 kerusakan dengan setiap serangan. Namun, tingkat serangannya jauh lebih cepat daripada Cruel Sword. Sementara itu, Eviscera T5 bintang menghancurkan 587 HP dari Karur. Peringkat ketiga adalah adik perempuan tim yang lucu dan dicintai, Elementalis, Mu King. Dia adalah kapten dari tim Elementalis Assassin's Alliance, dan tekniknya adalah yang terbaik. Dia juga salah satu Elementalis wanita terkenal di kerajaan Star Moon. Dia bisa peringkat dalam 100 Elementalis top dalam Star Moon Kingdom. Setiap satu dari serangannya dapat menangani sekitar minus 300 hingga minus 400 kerusakan. Tetapi karena mantranya membutuhkan waktu yang lama untuk dilemparkan. Kerusakan keseluruhannya sedikit kurang dari dua pemain yang disebutkan sebelumnya. Awalnya, pedang kejam berniat untuk mengatakan kepada Si Feng, "Lihat. Bukankah output kerusakan tim kami kuat? Mengapa kamu tidak bergabung dengan persekutuan kami? Posisi wakil ketua pertama akan menjadi milik kamu jika kamu melakukannya." Petik 2. Namun, ketika pedang kejam melihat Si Feng menyerang Karur, kemudian menebas pedangnya pada Karur, pedang kejam segera tercengang. Kata-katanya menyusut kembali ke lokasi terpencil di benaknya. Dua tebasan kasual Si Feng menghasilkan kerusakan minus 395 dan minus 376 untuk Karur. Segera setelah itu, Si Feng melanjutkan dengan chop level 10. Skill mencapai hit kritis, langsung menyebabkan minus 2137 kerusakan Karur. Dia kemudian melanjutkan dengan menggunakan Thundering Flash, memberikan damage minus 643, minus 832, dan minus 1102 ke Karur, serta menimbulkan efek kerusakan amplifikasi. Si Feng kemudian tiba-tiba melompat ke udara. Saat ia turun, ia menghancurkan Abyssal Blade yang tertutup kekuatan guntur dan menembak ke kepala Karur. Tiba-tiba, Karur menjerit kesakitan yang menusuk jiwa. Ledakan guntur api langsung menyebabkan minus 3,312 kerusakan, dan semua orang di tim, selain Si Feng, menjadi rahang kendur ketika mereka menyaksikan adegan ini. Jika danau air tidak bereaksi dengan cepat dengan menggunakan morph, diikuti oleh hukuman yang benar, Si Feng mungkin telah menangkap sebagian besar, jika tidak semua, agro Karur. Stabbing Heart, di mana kamu menemukan ahli swordsman yang luar biasa seperti dia? Bibir Mu King yang indah terbelah saat dia menganga dan tanpa sadar mempertanyakan Stabbing Heart. Karena Mu King belum mulai di kota daun merah, dia tidak terlalu tahu tentang Si Feng. Sejak peluncuran domain dewa, dia selalu fokus pada naik level dan merampok Dungeons. Bahkan setelah dia memasuki White River City, dia belum bertemu banyak pemain yang bisa melampaui dirinya. Oleh karena itu, Mu King secara alami menganggap dirinya sebagai ahli tingkat atas. Namun, Si Feng benar-benar menghancurkan kepercayaan itu. Kerusakan tertinggi yang bisa dia tangani hanya sekitar minus 700 poin, dan saat itulah dia mencapai pukulan kritis. Sementara itu, Si Feng bisa dengan santai menangani lebih dari minus 700 kerusakan dengan satu pukulan. Saat ini,
dia bahkan telah memberikan lebih dari minus 3.000 kerusakan pada bos peringkat kepala tinggi. Mu Qing merasa sangat malu untuk berpikir bahwa dia benar-benar menganggap dirinya sebagai ahli tingkat atas. Benar-benar lelucon. Hehe, bukankah kakak ini luar biasa? Tidak lama setelah aku mulai memainkan domain dewa, aku menemukan kehebatan saudara Ye Feng. Dengan output kerusakan sebesar itu, clear pertama dari hard mode dungeon ini pasti akan menjadi milik kita kali ini, kata Stabbing Heart dengan gembira. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah mengundang Si Feng ke serangan ini. Sekarang Si Feng tampil dengan gagah berani, mengejutkan semua orang di tim. Stabbing Heart merasa sangat bangga. Enyahlah. Kamu bukan Ye Feng, apa yang bisa dibanggakan? Jika kamu memiliki kemampuan, maka tunjukkan kepada aku bahwa kamu dapat menangani lebih dari 1.000 kerusakan. Mu Qing menatap tajam, hati menusuk. Adik kecil Mu Qing, kamu terlalu memikirkan aku. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan saudara Ye Feng? Dia adalah pakar peringkat White River City yang diakui publik. Kerusakannya sendiri dapat mengalahkan lebih dari selusin pemain. Aku akan puas jika aku bahkan memiliki 1/3 dari kerusakannya. Hati menusuk tersenyum pahit. Si Feng adalah seorang ahli hebat seperti Snow Lembut. Dia dan Si Feng berada pada level yang sama sekali berbeda. Jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Si Feng? Sebelumnya, para pemain yang masih memiliki beberapa keluhan tentang Si Feng sekarang tidak punya. Si Feng terlalu luar biasa. Tidak hanya serangannya yang sangat kuat, tetapi waktu dan teknik yang dia terapkan untuk mengganggu ritme bos terus-menerus juga patut dipuji. Setiap kali salah satu pedang Si Feng menyerang Karur, pedang lainnya akan serentak menyerang pedang Karur, sedikit menggeser serangan bos. Situasi ini memungkinkan kedua met untuk menghindari serangan Karur dengan jauh lebih mudah, sangat mengurangi beban pada tabib. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti apa itu pendekar pedang sejati. Selain memiliki serangan sengit, Si Feng juga bisa dengan gesit membantu MT. Dengan pendekar pedang di tim, menyerbu dungeon menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Dengan membuat perkiraan kasar, peluang kemenangan mereka telah meningkat setidaknya 2 kali lipat. Pada saat ini, pedang kejam tiba-tiba mengirim pesan pribadi ke Mu Qing. Mu Qing, kamu adalah salah satu dari wanita cantik hebat di persekutuan kita. Kamu bisa melihat betapa menakjubkannya Ye Feng. Akan memalukan untuk tidak merekrutnya ke dalam persekutuan kita. Tidak akan terlalu baik bagi orang kasar seperti aku untuk mengundangnya secara langsung. Bisakah kamu menggunakan jimatmu untuk membujuknya bergabung dengan kami? Jika kamu berhasil menarik Ye Feng ke persekutuan kami, aku dapat menjamin bahwa perawatan kamu saat ini akan meningkat 3 kali lipat, dan kamu juga akan dipromosikan menjadi tetua persekutuan. Petik 2. Pedang kejam juga mencoba memikirkan beberapa metode lain untuk merekrut Si Feng ke dalam aliansi pembunuh. Namun, ia segera menemukan bahwa aliansi asasin tidak memiliki manfaat besar bagi Si Feng. Dengan teknik Si Feng, bahkan guild kelas 1 akan dengan sukarela melakukan pertempuran berdarah untuk merekrutnya. Adapun label harga yang dapat ditawarkan oleh Assassin's Alliance, setiap guild kelas 1 dapat dengan mudah menggandakan atau melipat gandakan jumlahnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan pedang kejam yang tersisa adalah memainkan kartu hubungan. Melihat usia Si Feng, dia seharusnya berusia awal 20-an. Dia berada di usia di mana dia harus kuat dan bersemangat. Sementara itu, keindahan luar biasa seperti Mu Qing sempurna untuk situasi ini.
Meskipun Cruel Sword benci menggunakan metode seperti itu, persaingan di domain dewa terlalu kuat. Ada banyak guild yang menggunakan taktik serupa. Jika dia terus bersikap konservatif, dia mungkin menyesalinya di masa depan. Pemimpin persekutuan, apakah kamu benar-benar nyata? Mu King dengan bersemangat bertanya. Tentu saja, pedang kejam dengan tulus menjawab. Pemimpin persekutuan, serahkan padaku. Dengan pesona wanita muda ini, aku pasti akan merekrut Ye Feng ke dalam persekutuan kita. Mu King tertawa genit, matanya yang besar bergeser ke arah si Feng. Pedang yang kejam juga telah memberitahu Stabbing Heart tentang rencananya. Namun, Stabbing Heart hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit setelah mendengarnya. Stabbing Heart benar-benar ingin mengatakan, jika bahkan orang suci seperti Snow Lembut dan iblis wanita seperti Zhao Yueru gagal menangkap hati Ye Feng. Aku khawatir Mu King tidak akan memiliki peluang sama sekali. Meskipun Mu King benar-benar cantik seperti bunga. Ketika Stabbing Heart menatap dada datar Mu King dan mengingat senjata-senjata mematikan yang luar biasa milik Snow Gentle dan Zhao Yueru. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, Stabbing Heart tidak mencoba merusak fantasi indah Mu King. Pada saat ini, HP Karur telah menurun hingga 50%. Tiba-tiba, Karur berteriak dengan marah. Semua orang menjauh dari bos. Si Feng tahu bahwa Karur akan menggunakan Blade Storm. Dengan pengingat si Feng, para elit dari aliansi asasin dengan cepat menjauhkan diri dari jarak 20 meter dari Karur. Tak lama setelah itu, Karur mulai berputar, berubah menjadi tornado yang menelan segala yang ada di sekitarnya. Bahkan setelah Blade Storm Karur berakhir, tak seorang pun dari tim telah meninggal. Paling buruk, ada beberapa pemain yang HP-nya rusak hingga titik kritis. Namun, mereka sembuh kembali ke HP penuh oleh penyembuh dengan sangat cepat. Setelah itu, tim melanjutkan untuk mengurangi HP Karur menjadi 40%. Karur kemudian mulai menggunakan avatar selasnya. Meskipun Karur hanya menggunakan avatar selas setiap 20 detik sekali, pasti ada beberapa pemain yang sangat tidak beruntung, dipilih sebagai target untuk 7 atau 8 kali berturut-turut. Untuk para pemain yang tidak beruntung ini, bertahan hidup akan sulit terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Sebagai satu anggota tim demi satu jatuh, HP Karur juga menurun menjadi 10%. Karur mengamuk. Kecepatan dan kekuatan serangannya melonjak hingga 30%, dan dia sekarang memiliki efek pukulan kritis. White Feather, sayangnya, menerima pukulan kritis. Bahkan dengan Protection Blessing diaktifkan, ia langsung kehilangan lebih dari 1.400 HP. Terlebih lagi, ketika White Feather menerima pukulan ini, ia hanya memiliki sekitar 60% dari total HP yang tersisa. Karenanya, ia langsung mati. Kematian bulu putih sangat meningkatkan tekanan pada danau air. Lebih buruk lagi, hanya ada 12 pemain yang masih hidup di tim. Sementara Karur masih memiliki 4% dari HP-nya yang tersisa, hampir 20.000 HP. Tak berdaya, si Feng hanya bisa memilih untuk menggunakan salah satu kartu trufnya, Flame Burst. Selama kurun waktu 2 detik yang singkat, Karur telah menggunakan avatar selas sekali lagi, membunuh 3 pemain secara instan. Salah satu dari 3 pemain yang terbunuh adalah seorang tabib. Ini benar-benar situasi yang menyedihkan. Sementara itu, Karur masih memiliki 3% dari HP-nya, yang berarti bahwa ia memiliki sekitar 13.000 HP yang tersisa. Pada saat ini,
Abyssal Blade di tangan Si Feng mulai bersinar putih menyilaukan. Cahaya putih yang mengelilingi Abyssal Blade bersinar seperti miniatur matahari, kehadirannya saja menaikkan suhu sekitar beberapa kali lipat. Si Feng mengaktifkan Wind Blade dan tiba di belakang Karur. Dengan ringan melompat, Si Feng mengacungkan Abyssal Blade di belakang Karur, langsung membentuk 6 gambar pedang. Keenam gambar pedang yang menyerupai matahari langsung melahap Karur, menyebabkan kerusakan menakutkan sebesar -2,153, -2,203, -2,178, -4,356, -2,206, -4,422 muncul di atas kepala Karur. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, tubuh Karur yang setinggi 4 meter menembak seperti bola meriam ke arah dinding baja. Ledakan. Lekukan dalam bentuk Karur segera terbentuk di dinding baja. Sementara itu, Karur benar-benar hangus hitam, hampa kehidupan seperti batu. Bab 213, Dark Warlock Salo. Karur turun. Kita menang. Keterampilan apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Petik 2. Para anggota yang masih hidup memandangi Karur yang hangus, semuanya tanpa sadar menelan seteguk air liur. Adegan yang ditampilkan Si Feng sebelumnya tidak pernah terjadi. Seolah-olah benda yang dia acungkan bukanlah pedang, melainkan matahari mini. Bahkan ketika berdiri pada jarak lebih dari 30 meter, mereka bisa merasakan suhu yang sangat panas melalui rasa sakit dan kulit mereka yang terbakar. Sementara itu, kerusakan yang telah ditangani Si Feng bahkan lebih mengejutkan. Dari 6 serangan terakhirnya, tidak ada yang mengalami kerusakan lebih rendah dari -2000 pada bos kepala tinggi peringkat. Di antara mereka, bahkan ada 2 yang mencapai hit kritis, menyebabkan lebih dari -4000 kerusakan. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan yang begitu kuat. Rahang jantung menusuk juga terbuka lebar. Meskipun dia tahu bahwa Si Feng luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi luar biasa ini. Pedang kejam juga terpesona. Awalnya, dia sudah bersiap untuk kegagalan lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa Si Feng akan memiliki gerakan seperti ini yang disembunyikan. Si Feng telah mengirim bos kepala tinggi tingkat 12 terbang dan langsung menyebabkan lebih dari -10.000 kerusakan. Ini pasti kerusakan tertinggi yang pedang kejam telah lihat sejauh ini. Pada saat ini, tatapan pedang kejam tumbuh lebih kuat ketika dia melihat Si Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap bahwa dia bisa menyeret Si Feng ke aliansi asasin saat ini juga. Mu Qing bereaksi dengan cepat. Momen ini adalah kesempatan terbaiknya untuk lebih dekat dengan Si Feng. Oleh karena itu, Mu Qing segera berjalan ke sisi Si Feng, bertindak bersemangat saat dia menarik lengan Si Feng. Kakak Ye Feng, gerakanmu ini terlalu menakjubkan. Keterampilan seperti apa itu? Ini adalah pertama kalinya aku melihat keterampilan seperti itu. Mu Qing menatap Si Feng saat dia berbicara dengan nada lembut dan lentur, bulu matanya yang ramping terus-menerus berkibar. Kekaguman memenuhi tatapannya, dan ekspresinya rapuh, memunculkan naluri pelindung siapapun. Semburan api. Ini adalah keahlian khusus universal yang bisa digunakan oleh kelas manapun. Si Feng jelas bisa merasakan kehangatan dan kelembutan pada lengan yang dipegangnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menganggap bahwa Mu Qing hanya melakukan hal seperti itu karena kegembiraannya. Karenanya, ia dengan santai memberikan jawabannya. Keterampilan khusus, kan? Betapa malangnya. Awalnya,
Aku berpikir untuk mengundang Brother Ye Feng untuk membantu aku mengerjakan satu. Kegembiraan Mu Qing layu ketika dia mendengar kata-kata si Feng. Seseorang hanya dapat menemukan sesuatu seperti keterampilan khusus secara kebetulan, itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh seseorang melalui upaya. Memang, bagaimana keterampilan yang begitu kuat dapat dengan mudah diperoleh? Mari kita lihat tetesnya. Kalau begitu, kata si Feng sambil tertawa, melihat ekspresi Mu Qing yang kecewa. Diingatkan oleh si Feng, semua orang akhirnya ingat fakta bahwa Karur, yang baru saja meninggal, adalah bos peringkat kepala sekolah tinggi. Jarahan yang dijatuhkannya pasti akan melimpah. Mereka telah melupakan fakta ini karena keterkejutan mereka pada kekuatan si Feng. Setelah itu, tabib yang selamat mulai menghidupkan kembali sekutu mereka yang jatuh. Hanya ketika semua orang dihidupkan kembali, pedang kejam mulai mengumpulkan jarahan. Karur telah menjatuhkan total 5 potong peralatan, dan semuanya adalah pangkat misterius besi. Dibandingkan dengan bos dari 10 orang penjara bawah tanah, Karur telah menjatuhkan 2 hingga 3 potong peralatan tambahan. Di antara 5 potong peralatan, ada level 10 Great Shed, busur level 10 untuk ranges, lempeng dada level 10 untuk berserkers, staff level 10 untuk penyembuh. Dan yang terakhir adalah lempeng dada level 10 untuk pendekar pedang. Penutup dada untuk berserkers dan pendekar pedang khususnya adalah bagian dari peralatan set. Adapun uang, semua orang di tim menerima 32 tembaga. Secara umum, itu adalah panen yang bagus. Karena si Feng sebelumnya memiliki perjanjian dengan aliansi asasin, pelat P4 Yud 4 Ra angin diberikan kepadanya secara langsung. Pelat angin pemadam angin. Bagian dada, pelat baja, pangkat besi misterius. Level 10. Pertahanan plus 83. Kekuatan plus 7. Agility plus 10. Daya tahan plus 6. Terbatas untuk pendekar pedang. Bagian dari peralatan pemadam angin, 1/6. Efek 2 bagian, meningkatkan kerusakan sebesar 10%. Efek 4 bagian, meningkatkan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan sebesar 15%. Efek 6 bagian, abaikan level plus 3. Saat menyerang, 15% kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan serangan sebesar 50 poin selama 20 detik. Mengenai atribut atau efek set, peralatan set pemadam angin pasti memiliki peningkatan kualitatif dibandingkan dengan peralatan set Silver Moon. Pilihan terbaik si Feng adalah mengumpulkan seluruh rangkaian ini sekarang dan meningkatkan perlengkapannya. Namun, itu bukan tugas yang mudah. Setelah menerima pelat P4 Yud 4 Ra angin, si Feng tidak terburu-buru untuk menukar dengan pelindung dada saat ini. Lagi pula, begitu dia melakukan perubahan, dia akan kehilangan salah satu efek set dari Silver Moon Set Equipment. Dia hanya berniat untuk melakukan perubahan setelah dia mengumpulkan 4 potong peralatan pemadam angin. Setelah mendistribusikan peralatan, semua orang maju menuju bos berikutnya. Sekarang Water Lake memiliki perisai peringkat 10 level misterius besi. Pertahanan dan HP keduanya meningkat secara signifikan. Akibatnya, mereka dengan mudah berurusan dengan monster yang mereka temui dalam perjalanan mereka. Dalam 10 menit, mereka tiba di arena pertempuran. Di tengah arena, Morlock, seorang Beastman assassin, berdiri di sana. Dia juga adalah bos kedua dari pabrik munisi Beastman. Morlock. Pangkat tinggi kepala suku. Tingkat 12. HP 400.000 per 400.000. Meskipun HP Morlock lebih rendah dari Karur, pada kenyataannya,
Morlock jauh lebih sulit untuk ditangani daripada Karur. Tidak seperti Karur, Morlock adalah seorang asasin. Selama pertempuran, Morlock tak terduga akan menghilang dan muncul kembali di lokasi lain. Dia juga akan sering menyerang pemain sambil mengabaikan aggro, memilih untuk menyerang pemain di garis ren daripada yang ada di garis depan. Lebih penting lagi, Morlock memiliki 3 keterampilan yang membuat pemain terdiam. Keahlian pertama yang ia miliki adalah Armor Break. Setiap serangan Morlock akan menimbulkan efek penumpukan baju besi yang bisa ditumpuk. Untuk setiap kelas Armor Plate, ini bisa menjadi skill yang fatal, karena begitu efek Break Armor mencapai 10 tumpukan. Pertahanan mereka pada dasarnya akan berkurang menjadi 0. Bahkan jika itu adalah MT yang memiliki lebih dari 2000 HP, Morlock masih bisa membunuh mereka hanya dengan 2 hingga 3 hit. Sebelum tabib bisa mengisi kembali MT yang hilang, MT akan menyerah pada attack speed Ayuro yang menakjubkan dari Morlock, sekarat tanpa daya. Satu-satunya aspek yang menguntungkan bagi para pemain adalah efek istirahat armor hanya memiliki durasi pendek 30 detik. Pemain yang menyerang Morlock hanya perlu menukar mat mereka ketika efeknya ditumpuk hingga 5 kali lipat. Keahlian kedua Morlock adalah membunuh pesta. Saat diaktifkan, Morlock akan menyerang semua musuh dalam radius 8 yard total 16 kali. Sepanjang durasi skill ini, Morlock akan memasuki kondisi kebal. Selain itu, Morlock akan melakukan 16 serangan ini dengan sangat cepat. Dia akan menyelesaikan semua 16 serangan hanya dalam 2 detik. Jika ketika Morlock mengaktifkan skill ini, hanya ada 2 mat dalam jangkauan, 2 mat ini akan mati dengan jaminan 100%. Maka, pemain perlu berbagi beban serangan ini. Ini juga akan memberikan tekanan ekstrim pada tabib. Keahlian ketiga Morlock disebut Vanish. Saat diaktifkan, Morlock akan secara acak menyergap pemain. Jika pemain yang disergap adalah kelas baju besi, maka, tanpa pertanyaan, pemain itu akan mati. Hanya pemain yang berasal dari kelas armor yang memiliki harapan untuk selamat dari penyergapan Morlock. Pada saat ini, semua orang di tim memandang ke arah Si Feng, berniat untuk mendapatkan pendapatnya tentang bagaimana menghadapi bos kepala tinggi kedua ini. Bertentangan dengan harapan mereka, Si Feng tidak memberitahu mereka strategi untuk menyerang bos. Sebagai gantinya, ia menginstruksikan 1 tabib dan 2 mat untuk menguji air. Kalau tidak, dia mungkin harus menjelaskan bagaimana dia mendapatkan strateginya. Setelah melakukan beberapa tes, Si Feng mulai menjelaskan strateginya untuk tahap awal pertarungan bos. Pada kenyataannya, rencana itu sangat sederhana. Semua kelas baju besi piring akan menjadi tank selama tahap awal serangan, bergiliran menyeret Morlock. Bagaimanapun, kerusakan Morlock tidak terlalu tinggi. Itu hanya akan menjadi kuat setelah efek istirahat armor ditumpuk berkali-kali. Jadi, selama seseorang termasuk dalam kelas armor, mereka bisa menahan kerusakan Morlock. Secara alami, itu sama ketika berhadapan dengan pesta pembunuhan Morlock. Singkatnya, pemain hanya perlu mengelilingi dan memukul bos ini. Setelah 8 menit berlalu, Morlock, bos kedua pabrik munisi basement, jatuh. Alasan utama kejatuhan Morlock adalah karena Si Feng terlalu kuat. Si Feng praktis telah merampas Morlock sendiri. Si Feng sangat gesit ketika menghindari serangan Morlock, dan Morlock jarang bisa mendaratkan serangan padanya. Ini, pada gilirannya, menghasilkan penurunan pada output kerusakan Si Feng. Dengan kapal tanker yang stabil seperti Si Feng,
para tabib menikmati waktu yang agak mudah selama penyerbuan ini. Mereka dapat menyebarkan perhatian mereka kepada anggota tim lainnya, yang memungkinkan semua orang memiliki waktu yang lebih mudah berurusan dengan bos. Masalah hanya muncul ketika Morlock menggunakan Vanish dan muncul di belakang kelas baju besi kain. Para pemain malang ini hanya bisa mengutuk nasib buruk mereka sendiri ketika mereka menerima kematian mereka. Bab 214, Penjara dibersihkan. Setelah Morlock meninggal, ia menjatuhkan total 4 potong peralatan misterius besi. Setiap orang menerima bagian dari 34 koin tembaga dan EXP dalam jumlah besar. Sementara itu, Si Feng memperoleh sepasang pengawal kaki pemadam angin, meningkatkan koleksi peralatan pemadam angin menjadi 2 bagian. Semua orang di tim saling memandang dengan senyum setelah mereka membunuh Morlock, bos peringkat kepala suku tinggi, dengan begitu mudah. Mereka semua merasa bahagia karena fakta bahwa Si Feng telah bergabung dengan tim mereka. Saat ini, tidak ada seorang pun di tim yang merasakan kepanikan yang sama ketika mereka pertama kali memasuki dungeon. Mereka bisa bercanda satu sama lain dan bahkan menjadi teman dengan Si Feng. Kadang-kadang, mereka bahkan akan meminta Si Feng untuk mengajari mereka beberapa teknik pertempuran. Sementara Si Feng memberikan petunjuk biasa, kekaguman anggota tim untuk Si Feng secara bertahap tumbuh. Di bawah bimbingan kasual Si Feng, banyak pemain di tim menunjukkan peningkatan yang nyata. Segera setelah itu, semua orang tiba di ruang tahta terakhir. Di sini, mereka bertemu dengan bos terakhir, The Dark Warlock Salo. Dark Warlock Salo. Pangkat tinggi kepala suku. Tingkat 12. HP 500.000 per 500.000. Tanda hubung. Di tempat lain, sementara Si Feng dan yang lainnya telah tiba sebelum bos terakhir, Lone Tyrant dari Darkstar masih berselisih dengan bos pertama dari pabrik munisi Basement, Karur. Sampai saat ini, Lone Tyrant dan timnya sudah mengalami 3 kali tisu tim. Selain itu, Avatar Slash Karur telah menyebabkan ketiganya. Mereka tidak sedikit membaik sejak pertempuran pertama mereka. Lone Tyrant menjadi histeris pada situasi ini. Dia tidak tahu mengapa 20 orang dungeon akan mengalami peningkatan kesulitan yang sangat besar dibandingkan dengan dungeon 10 orang. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Lone Tyrant menemukan alasan kegagalan mereka. Bos ini harus ditangani secepat mungkin. Namun, kerusakan keseluruhan kami tidak cukup untuk menyelesaikannya. Kecuali jika peralatan tim ditingkatkan lebih lanjut, kemungkinan membersihkan dungeon ini tidak ada. Apakah kita benar-benar harus pergi dan meningkatkan peralatan kita sebelum mencoba lagi? Lone Tyrant memasang ekspresi ragu-ragu ketika dia menatap Karur. Karena sesumbar sebelumnya, dia sekarang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Namun, Lone Tyrant tiba-tiba menyadari, jika kerusakan timnya sendiri tidak cukup untuk berurusan dengan Karur, maka aliansi assassin, yang memiliki peralatan berkualitas lebih buruk, akan memiliki kesempatan lebih kecil untuk membunuh Karur. Pada saat ini, tim dari Assassin's Alliance pasti juga akan terjebak pada bos pertama. Ketika Lone Tyrant memikirkan hal ini, suasana hatinya segera terangkat. Dia memutuskan untuk merenungkan strategi serangan mereka, memberi bos upaya lain. Sementara itu, di ruang singgasana megah pabrik munisi Basement, aliansi assassin sudah menyelidiki keterampilan Dark Warlock Salo. Selain dari Dark Arrow menjadi serangan paling mendasar Salo, Salo juga kebal terhadap semua efek yang mengendalikan. Salo juga memiliki 2 gerakan membunuh. Salah satunya adalah keterampilan yang disebut Shadow Wound.
Saat dilemparkan, bos akan menembakkan 12 panah gelap. Setiap Dark Arrow akan menyebabkan minus 800 damage dan menimbulkan efek fear yang bertahan 6 detik. Yang lainnya adalah skill yang disebut Summon Flame Giant. Flame Giant adalah elite khusus level 12 dengan 50.000 HP. Setiap Flame Giant yang dipanggil Salo memiliki efek bakar diri yang memberikan minus 300 damage api ke semua target dalam jarak 10 yard setiap detik. Flame Giant juga merupakan rintangan terbesar yang harus diatasi ketika menyerang Dark Warlock Salo, karena bakar diri adalah DOEAW 1. Jika ada pemain selain Matt yang menerima minus 300 damage setiap detik, mereka akan bertahan paling lama 4 hingga 5 detik. Sementara itu, Salo akan memanggil Flame Giant tambahan setiap 1 hingga 2 menit. Anjak dalam efek ketakutan dari Shadow Wound, banyak pemain di tim akan mati di bawah kombinasi dari dua keterampilan ini. Bahkan jika kombinasi ini tidak segera membunuh mereka, dengan 3 Flame Giants berlarian, mereka juga akan berakhir dengan kehancuran. 3 Flame Giants berarti minus 900 total kerusakan per detik. Bahkan si Feng tidak bisa bertahan 3 detik di bawah kerusakan ini, apalagi para pemain lain di tim. Namun, jika mereka memfokuskan serangan mereka pada Flame Giants yang dipanggil, mereka akan membuang-buang waktu yang berharga. Akibatnya, Salo akan sepenuhnya memulihkan HP-nya karena pemulihan pertarungannya. Pertempuran gesekan seperti ini hanya akan berakhir dengan penyembuh melelahkan mana dan penghapusan tim. Sementara itu, setelah mengirim sekelompok pemain setengah lusin untuk menguji air, semua orang mempelajari kekuatan sejati Dark Warlock Salo. Akibatnya, hati mereka tenggelam, dan kepercayaan diri mereka goyah. Mengabaikan fakta bahwa masing-masing salus Dark Arrows dapat menyebabkan minus 800 kerusakan pada mat mereka dan minus 1000 kerusakan pada orang lain, Flame Giants sendiri sangat sulit untuk ditangani. Lagi pula, tidak ada pemain jarak dekat yang bisa mendekati Flame Giant, dan bahkan jika hanya mat yang meminumnya, penyembuh masih tidak akan mampu mengatasi kerusakan yang tinggi. Belum lagi, ada juga skill Awe Salo, Shadow Wound, yang tiba-tiba akan menyebabkan minus 800 damage. Flame Giant sendiri dapat menyebabkan lebih dari minus 300 kerusakan pada MT dengan serangannya. Ditambah lagi dengan efek bakar diri Flame Giant, kehebatannya bisa menyaingi bos. Jika mereka tiba-tiba menerima serangan dari salus Shadow Wound di samping serangan Flame Giant, bahkan mat mereka mungkin langsung mati. Selain itu, jika mereka tidak membunuh Flame Giant pertama dalam 1 hingga 2 menit setelah pemanggilannya, Salo akan memanggil Flame Giant kedua. Di bawah serangan simultan dari 2 Flame Giants, mat mereka tidak akan memiliki kesempatan. Dengan peralatan dan level mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menghadapi Dark Warlock Salo secara langsung dalam pertempuran. Memikirkan sampai titik ini, suasana hati semua orang menjadi suram. Bukankah ini hanya hard mode? Mengapa kesulitannya begitu tinggi? Apa yang akan terjadi jika ini adalah hell mode? Stabbing Heart sama pahitnya setelah melihat kemampuan Dark Warlock Salo. Pemimpin persekutuan dari Assassin's Alliance, Cruel Sword, mengerutkan alisnya, jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Kesulitan merampok Salo jelas jauh lebih tinggi dari 2 bos sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari bos terakhir, tidak akan mudah untuk membersihkan rintangan ini. Paling tidak, pedang kejam tidak memiliki metode yang baik untuk menyerang Salo. Sementara semua orang berkecil hati. Kenapa kita tidak mencobanya dulu?
Bukan berarti kita benar-benar tidak berdaya saat ini, Si Feng tiba-tiba berkata dalam obrolan tim. Kata-kata Si Feng seperti sinar harapan. Saudara Ye Feng, bisakah kita benar-benar menyerang bos ini? Mu Qing mengedipkan matanya yang memikat, tubuhnya yang halus menempel dekat dengan Si Feng saat dia bertanya. Itu harus mungkin. Kita hanya bisa mengetahuinya jika kita mencobanya, kan? Si Feng hanya mengangkat bahu saat dia berbicara, penampilannya yang tenang memberi Mu Qing sedikit kejutan. Setelah itu, Si Feng memberikan gambaran singkat tentang rencana penyerangannya. Rencana Si Feng sederhana. Dia, sendirian, akan layang-layang dipanggil Flamegians, sementara anggota tim lainnya akan memfokuskan serangan mereka pada bos. Dalam situasi ini, 3 dari 4 tabib dalam tim akan bertanggung jawab untuk menyembuhkan Met, sedangkan tabib terakhir akan bertanggung jawab untuk menjaga Si Feng tetap hidup. Namun, rencana ini sangat berisiko. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan Si Feng untuk layang-layang Flamegians. Karena ruang tahta tidak menyediakan area yang luas untuk pergerakan, Si Feng perlu memperhatikan posisinya. Kesalahan apapun dapat menyebabkan penghapusan tim. Namun, tidak ada yang menolak proposal Si Feng. Mereka bahkan tidak memiliki pendapat sedikitpun tentang rencana Si Feng. Mereka telah lama diyakinkan akan kekuatan Si Feng. Karena Si Feng berbagi rencananya, dia harus sangat yakin tentang hal itu. Dengan demikian, mereka percaya bahwa Si Feng benar-benar dapat melakukannya. Danau air, kamu akan mengaktifkan Darkness Aura. White Feather, kamu akan mengaktifkan Crusade Aura. Mari kita mulai penggerebekan. Lalu, kata Si Feng. Darkness Aura milik Guardian Knight dapat memberikan 5 poin tambahan perlawanan gelap kepada sekutu, mengurangi kerusakan kegelapan yang mereka terima. Sementara itu, Crusade Aura dapat meningkatkan movement speed A euro sekutu sebesar 10%, membuat setiap orang memiliki waktu yang lebih mudah untuk menghindari Flamegians. Dengan 2 aura ini, tim akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menyerbu bos. Danau air adalah yang pertama melesat di Salo. Sementara Salu masih dalam proses membuat mantra, Water Lake menghancurkan Shield of Vengeance ke wajah Salo, menyebabkan minus 181 kerusakan. Danau air kemudian ditindaklanjuti dengan hukuman benar, menangani minus 201 kerusakan. Namun, tak satu pun dari serangan ini yang mengganggu atau menunda nyanyian Salo, dan tak lama kemudian, seberkas cahaya gelap menusuk Water Lake melalui peti, menyebabkan minus 800 kerusakan padanya. Sesaat kemudian, 3 Healing Lights mendarat di tubuh Water Lake, memulihkan lebih dari 700 HP-nya. Setelah Water Lake memantapkan genggamannya pada Agro Salo, Si Feng menginstruksikan para pemain lain untuk memulai serangan mereka. Setelah beberapa saat, Salo mengarahkan tongkatnya ke langit. Bola api besar berwarna biru kehijauan turun dari langit, menabrak ruang tahta. Segera, Si Feng melemparkan meteor berkobar di raksasa api hijau-biru, menyebabkan minus 621 kerusakan dan langsung menjadi target utamanya. Melihat raksasa api menyerangnya, Si Feng berbalik dan melarikan diri, memikat raksasa api menjauh dari anggota tim lainnya. Dia kemudian mulai berputar-putar di sekitar aula dengan raksasa api tepat di belakangnya. Saat HP Salo terus berkurang, Flamegians yang dia panggil juga tumbuh lebih kuat. Sayangnya, Si Feng memikat semua Flamegians Salo dipanggil, merusak kesenangannya. Setelah lebih dari 10 menit, Salo melepaskan teriakan kesal.
Tubuhnya jatuh ke atas tahta ketika dia meninggal.